Tidak, tidak hanya di satu titik. Tapi saat ini semua konsentrasinya ke TPS. Bahkan ada sekolah yang dulu nggak pernah ngajarkan TPS, dibuat mata pelajaran khusus TPS. Nah, jadi bisa jadi kabar baik karena hanya ini, tapi bisa juga jadi kabar buruk karena persaingan akan semakin ketat. Begitu adik-adik. Jadi tinggal kalian yang memilih mau menjadi kabar baik, maka jadilah orang yang terus belajar, jangan berhenti. Kalau kabar buruk ya kalian bersantai ria, nganggap udah bisa kok, ya kan nggak perlu belajar lagi, atau nggak terlalu sulit kok soalnya, asal tahu triknya gitu kan. Artinya tidak melatih dirinya untuk semakin lancar mengerjakan soal-soal ini, maka kita akan dikalahkan oleh saingan kita yang ratusan ribu orang yang akan menjadi pesaing kita. Jadi dulu sering saya bilang ya kalau di kelas-kelas yang tahun-tahun sebelumnya, TPS atau TIU itu bukan tentang bisa jawab atau tidak, ya kan? Bukan tentang bisa menjawab soalnya atau tidak. Ini mindsetnya ya. Tapi adalah kita di situ bersaing dengan waktu dan bersaing dengan yang lain. Seberapa cepat kita bisa menjawabnya, nah itu yang penting. Kita harus melatih diri kita menjawab soalnya semakin baik dan semakin cepat. Ya, kabar buruknya kalau kita santai tidak melatih, maka kita akan kalah dengan persaingan kita. Dan rata-rata karena sudah fokus ke TPS, saya yakin semuanya akan berlatih, akan serius sungguh-sungguh untuk semakin cepat dan semakin baik menjawab soal TPS. Jadi adik-adik yang malam ini bisa hadir beruntung ya. Kita hari ini akan bahas tentang eksponen ya, perpangkatan. Sebelumnya sudah bicara dengan saya tentang teori bilangan, hari ini tentang eksponen. Jadi apa itu eksponen? Kita mulai aja ya. Eksponen itu bilangan berpangkat. Ya, berpangkat. Banyak nanti di soal-soal TPS dan soal TIU, orang yang tidak terlatih dan tidak terbiasa menghadapi angka-angka atau soal-soal yang bentuk berpangkat, harusnya normalnya bisa dikerjakan dalam waktu paling lama 1 menit ya. Tapi karena jarang berlatih, itu bisa sampai 5 menit lebih. Nah ini kan sayang. Persaingan kita bisa ngerjakan 1 menit ke bawah, kita 5 menit. Maka akibatnya kita akan kehabisan waktu untuk soal-soal berikutnya. Jadi ketika di akhir nanti kita kalau cerita dengan teman yang rajin berlatih, dia akan bilang, saya bisa ngerjakan soal semuanya, gitu kan, dengan yakin dan benar gitu misalnya. Kita sisa-sisa soalnya, misalnya ada 10 soal lagi, waktunya sudah mau habis. Biasanya siswa itu akan jawabnya ngasal, yang penting terjawab gitu. Nah ini kan sayang, artinya dibanding dengan teman kita yang persiapan dan berlatih dengan serius hingga satu soal dia bisa kerjakan 1 menit atau kurang, dibanding orang yang tidak berlatih dan tidak melancarkan cara menjawab soalnya, bermain dengan angkanya, maka dia menghabiskan 5 menit, ini akan merugikan. Bahkan ada yang 10 menit, bahkan ada yang 20 menit satu soal. Nah ini kan soalnya nggak selesai, balik lagi dia ke situ. Penasaran, balik lagi. Akhirnya menghabiskan waktu ya. Nah jadi latihlah diri kita dengan angka-angka, termasuk dengan angka-angka berpangkat. Ya, ada beberapa hal penting dalam eksponen, adik-adik. Yang pertama, yang perlu kalian pahami, jika bilangannya kembar, ya, bilangannya kembar dikalikan, namun pangkatnya berbeda, maka adik-adik cukup jumlahkan saja pangkatnya. Nah, ini konsep pertama ya. Jadi bilangannya sama, tapi pangkatnya berbeda. Maka adik-adik cukup menjumlahkan pangkatnya. Sebagai contoh, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Bilangannya sama, 5, tapi pangkatnya berbeda. Jadi kita cukup menjumlahkan 2 tambah 3. Nanti hasil akhirnya 5 pangkat 5 ya. Ini yang pertama. Jadi kalau jumpa yang sama, mau angka berapapun, caranya seperti itu. Lalu yang kedua, bilangannya sama,
tapi dibagi, pangkatnya berbeda. Maka ini kebalikannya ya. Kita kurangkan pangkatnya. Contohnya masih 5 juga ya. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3. Maka kita cukup dengan mengurangkan pangkatnya 4 dikurang 3, hasilnya 5 pangkat 1, nggak perlu ditulis ya. Ini sifat pertama. Sifat kedua, sorry. Sifat ketiga, ini bilangannya berbeda ya. A dengan B berbeda, dikalikan tapi pangkatnya yang sama. Nah, ini langsung aja kalikan bilangannya, lalu nanti di akhir baru pangkatkan. Sebagai contoh, 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. Jadi nggak usah ragu lagi, langsung kalikan aja 2 kali 5, di akhir nanti baru pangkatkan 5. Maka hasilnya ini 10 pangkat 5. Sifat yang keempat, bilangannya berbeda, dibagikan, pangkatnya yang sama. Nah, ini sama konsepnya, bagikan aja bilangannya, nanti di akhir baru dipangkatkan dengan M gitu ya. Contohnya kita samakan aja ya, 10 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Maka kita bisa langsung 10 dibagi 2, di akhir nanti dipangkatkan 5. Maka hasilnya 5 pangkat 5. Jelas ya? Sifat berikutnya yang harus kalian ketahui adalah bilangan dia sudah dipangkatkan, didouble lagi pangkatnya, ada M ya, udah pangkat N, pangkat M lagi. Maka ini cukup adik-adik mengalihkan pangkatnya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka hasilnya nanti adik-adik cukup 5 dipangkat 2 dikali 3, 5 pangkat 6. Yang berikutnya, ketika adik melihat ada bilangan seperti ini, seper A pangkat N, mau berapapun itu ya, N-nya, N ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya ya. Maka nanti, kalau ini kan di bawah ya, kalau kita bilang ini penyebut, ketika dia dinaikkan ke atas, maka pangkatnya menjadi minus. Contoh, seper 5 pangkat 2. Maka ini sama dengan kita menuliskan 5 pangkat minus 2 ya. Atau nggak ditulis juga pangkatnya, misalnya 1/2. Kan ini pangkat 1 ya. Ini boleh kita tulis dengan 2 pangkat min 1. Karena 1 kan nggak ditulis ya di pangkat 2. Jadi saya sukanya angka 1 itu. Kadang dia tidak perlu ditulis, tapi dia ada di mana-mana gitu kan. Contoh gini ya, A. Ada pangkat 1, ada di depan juga kali 1, di belakang juga kali 1, di bawah bagi 1, bisa kan? Ini tapi tidak merubah makna kan? Tapi dia ada di mana-mana. Makanya kalau ada orang ateis nanya, Tuhan kan 1 gitu kan. Coba tunjukkan di mana gitu. Ya saya bilang gini aja, ya ini contohnya gini. Ketika ada A, di mana-mana ada 1 tapi nggak perlu dituliskan. Tapi kita bisa merasakannya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita mau mudah menjawab soal-soal TPA atau TPS nanti, cara berpikir seperti ini nanti memudahkan. Ada beberapa hal nanti akan memudahkan. Ketika kita menyadari ada 1 di mana-mana, ya ingat ini konsep ada 1 di mana-mana, ya untuk memperkuat teori ini adik ya. Lalu yang ketujuh, akar ya itu pembagi pangkat. Jadi misalnya ada bilangan A pangkat M diakarkan pangkat N, maka ini sama dengan membagikan pangkatnya. Contoh, 5 pangkat 2 diakarkan dengan 3. Ini artinya kita membagikan pangkat 2 itu dengan 3. Ya. Jadi kalau di sini nggak ditulis 1, berarti 1/3, kira-kira gitu ya. Dan yang terakhir, yang ke-8, semua bilangan kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Mau dia 1 juta, ya kan? Kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Ya, jadi 8 hal ini
adalah hal dasar yang harus adik-adik pahami dulu. Sampai di sini, mohon responnya lewat chat saja. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Ya, nanti ada rekodnya. Jelas ya. Yang dari awal, oh sifat nomor 4 baru tahu ya. Oke, good. Jadi ada 8 sifat ya untuk eksponen atau bilangan berpangkat. Yang kesemuanya ini nanti di dalam satu soal bisa kombinasi dari 4 sifat atau 3 sifat yang harus kita bisa kerjakan ya. Terus ada tambahan sebelum kita ke soal ya. Nah, ini kita lewati dulu soal-soalnya. Nah, ini yang janji saya pertemuan sebelumnya. Masing-masing angka punya rahasia. Masih ingat nggak? Pertemuan yang pertama dengan saya dulu. Ini untuk level advance-nya ya. Kita naikkan ke atas agar adik-adik makin lancar nanti ketemu soal. Masing-masing angka ada sifatnya. Masih ingat nggak tuh ya? Contoh ini angka 2 ya. Kalau dipangkatkan tapi ya. Rahasia angka 2 kalau dipangkatkan. Perhatikan. 2 pangkat 1 hasilnya kita coba manual dulu ya. Berpikir logika. Saya coba mengarahkan adik-adik di sini. Bahwa semudah itu loh melihat angka gitu kan. Kita coba sama-sama menalar sendiri. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 2 pangkat 3, 8. Ini kita sama-sama udah tahu ya. Tapi nanti saya mau menunjukkan ada rahasia di sini ya. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 128. Satu lagi lah ya. 2 pangkat 8, berapa itu? 256. Cocok ya? Oke. Nah, perhatikan rahasianya. Mana sih yang mau saya tunjukkan? Ini dia. Setiap selesai pangkat 4. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Angka 2 ini punya pola. Angka satuannya berulang. Tengok. 2, 4, 8, 6. Maka berikutnya setelah 4 itu balik lagi nanti dia. 2, 4, 8, 6. Terus nanti 2 pangkat 9 udah dipastikan angka satuannya 2 dan berikutnya 4, 8, 6. Ya, boleh dicek. Ya, ternyata setelah kelipatan 4, polanya kembali ke 2, 4, 8, 6. Itu rahasia pertama, ya. Rahasia yang berikutnya rahasia angka berapa? Ada yang mau request? Angka berapa? Coba di chat. Angka 4 balik kedua, nggak usah. Nggak perlu lagi, karena dia bukan bilangan prima juga kan. Jadi dia angka 4 balik kedua lagi, ke sini lagi nanti polanya. 8 itu 2 dan 3, jadi kita yang paling penting 3 dulu ya. Iya, kalau angka 8, 2 dengan 3. Angka primanya kan. Nah, kita mulai 3 dulu. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. Ini beda ya. Di sekolah kok nggak belajar kayak gini ya kan? Ya, di sini kita belajar agar kita tahu banyak trik-trik dalam soal TPS dan TIU. 3 pangkat 4, 81. Setelah itu, nah, perhatikan, balik lagi ke angka 3. Ya. Jadi 3 pangkat 5 berapa itu kira-kira? 2, 4, 3. Ya kan? 3 pangkat 6, pasti balik lagi, ujungnya 9. Udah lah, nggak usah saya tulis lagi hasilnya berapa. Yang penting cukup pahami, cukup pahami bahwa angka satuannya berulang. Ya. Nanti 3971, 3971, begitu seterusnya sampai pangkat jutaan. Angka berapa lagi? 5 nggak perlu. Kenapa? 5 pasti ujungnya selalu 5. 5 pangkat 1 ujungnya pasti 5. 5 pangkat 2, 25 ujungnya juga 5. Jadi nggak usah dicari lagi rahasianya. Ini secara nalar langsung ketahuan. 6, nggak usah karena dia balik ke 2 dan 3. Nanti bermainnya di angka 2 ini. Tapi jarang nih jadi soal TPS atau TIU ya.
Jadi angka yang berpasangan gini jarang dibedah untuk pangkat. Biasanya angka-angka seperti ini. 7, kita cek 7. 7 pangkat 1, 7. 7 pangkat 2, 14. 7 pangkat 3 berapa itu? Ini angkanya cukup besar ya. 28, 298 ya. Nggak salah saya. Lalu 7 pangkat 4, 56 ya. Berapa itu ya? 68 ya? 686. 7 pangkat 2 itu 49, Coach. Oh, sorry, 49. Iya, kok. Salah. Astagfirullah, kok dikali 2 ya. Jadi kepikiran yang lain-lain ya. 7 pangkat 3 berapa? Coba boleh di kalkulator bantu. Biar supaya membuktikan angka satuannya berpola. Kira-kira berapa? 343, Coach. Oh ya, 343. 7 pangkat 4. Sorry ya, ini saya hapus ya. 9. 1. 2401. 2400. 1. Langsung ke pangkat 5 aja. Karena angkanya udah makin besar. Karena jarang digunakan memang ini. Tapi kita coba nggak apa-apa. Kita belajar, kita lihat pola. 16.807. Boleh diulangin? 16.807. Berulang ya. Setelah 4 kali, nanti akan kembali lagi 7931. Maka nanti ini akan 7931. Ya. Sampai di sini sudah mulai terbuka nggak wawasannya tentang ada rahasia di balik setiap angka yang kita temukan? Mohon responnya. Sudah mulai terbuka ya wawasannya ya. Iya, makanya sebenarnya matematika nggak sulit kalau kita terbiasa bermain dengan angka. Nah, ini semua butuh latihan. Ya, ada yang baru tahu ya. Apakah semua angka boleh dicoba? Tapi hanya untuk angka-angka tertentu ya enggak. Contohnya ini angka 5 ini kan, ujungnya 5 semua kan nggak ada perubahan ya. Angka satuannya selalu 5. Kalau angka 8 balik lagi ke penyusun primanya. Yang minggu lalu sudah kita bahas apa itu 2 pangkat 3 ya kan. Maka kita fokus keduanya lagi. Artinya si pembuat soal nggak akan menggunakan angka 8 ini terlalu merepotkan. Lihat 7 aja terlalu merepotkan. Jadi begini, adik-adik harus paham bahwa angka TPS untuk TIU atau TPS atau sejenisnya, si pembuat soal akan merancang soal itu bisa diselesaikan kurang dari 1 menit. Ya, karena dia hanya soal mengetes nalar, kecepatan berpikir. Kita akan bersaing dengan pesaing kita, bukan bisa jawab soalnya atau enggak. Soalnya sebenarnya gampang. Kalau kita pikirkan lama-lama ketahuan jawabannya. Atau minimal pakai kalkulator bisa dapat jawabannya gitu kan. Tapi dengan cara seperti itu mana yang lebih singkat waktunya? Itulah yang dilatih dalam TPS atau TIU, bahwa kecepatan dalam berpikir. Nah, cepat bukan masalah IQ. Saya pernah dengar ini kalau orang yang IQ-nya tinggi maka TPS-nya pasti tinggi atau TIU-nya tinggi. Tidak, ini mindset-nya saya bagusin. Ini semua bisa dilatih. Semakin sering latihan, semakin sering bahas soal, semakin sering belajar seperti ini, lama-lama akan mempermudah cara kerja otak kita untuk berpikir mengolah angka-angka seperti ini. Ini sama seperti orang belajar main bola atau bermain yang lain lah, atau anak-anak SMA ini biasanya main apa sekarang? Mobile Legend ya kan? Apa? Iya, Mobile Legend gitu kan. Coba ganti hero yang kalian pakai. Biasanya akan kesulitan beradaptasi lagi dengan hero yang baru, kan gitu kan? Tapi kalau hero-nya udah terbiasa, misalnya udah biasa pakai Zilong misalnya kan, terus main dengan Zilong-Zilong, maka lancar, terbiasa. Kenapa? Karena otaknya udah terbiasa menggerakkan Zilong. Tapi coba ganti ke
hero lain. Dia akan beradaptasi dan biasanya akan kesulitan di awal. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau dengar nanti ada penjelasan dari mana-mana gitu, kalau TPS itu tentang IQ, orang yang IQ-nya lemah pasti akan kesulitan mau belajar seperti apapun. No, saya bilang no, ayo latihan. Karena saya pernah menghadapi siswa yang 2 kali 3 dia tidak hafal, ya kan? Atau 1 kurang 4 dia bilang 3. Nah, saya pernah menghadapi siswa yang seperti ini, yang saya rubah dulu STAN ya, alhamdulillah dia bisa lulus STAN. Gitu. Artinya nggak ada yang namanya IQ rendah nggak bisa jawab soal TPS dengan cepat, nggak. Yang penting mau latihan ya. Itu aja mungkin motivasi dulu di awal. Nah, kita ke soal. Ini soal pertama. Siapa yang udah pusing atau coba mau jawab nggak? Kira-kira apa jawabannya? Ada yang udah pusing di luar? Saya kasih waktu 1 menit, coba silakan jawab. Saya ambil minum dulu ya. Silakan, waktunya 1 menit. Saya kasih waktu untuk berpikir. Gimana? Bisa 1 menit? Yes, ada yang jawab B. Ya, harusnya bisa ya dengan konsep tadi ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, nggak ada lagi yang mau jawab? Kalau nggak ada, biar saya langsung ngasih tahu tipsnya biar supaya kurang dari 1 menit. Ya, kita balik ke sini lagi. Tadi kita cerita akar ya. Akar itu pembagi pangkat. Baru di sifat nomor 5, ini sifat nomor 7 tadi ya. Akar pembagi pangkat. Lalu di sifat nomor 5, pangkat dipangkatkan itu pengali pangkat. Nah, ini nyambung dengan soal yang kita hadapin. Ini bukan soal yang susah sekali ya. Jadi kita mulai dari dalam membacanya. Dari paling dalam, dari paling inti angka ini ya. Berarti dari X pangkat 14. Ya kan? Keluar sedikit kita ketemu angka 3, berarti 14 di pangkat 3. Tadi artinya apa? Kalau pangkat dipangkatkan dikali. Ya, good Alia, tapi sepertinya udah lewat 1 menit ya Alia ya. Coba perhatikan biar supaya lebih terbuka wawasannya. Ya, kita mulai dari dalam dulu. Jangan lihat dulu angka-angka akar ini bikin ribet kalau kita mulainya dari luar, masuk dari dalam, dari inti. Ya. Dari intinya persamaan ini. Yaitu dimulai dari X pangkat 14, lalu dipangkat 3, maka kali 3. Lalu diakarkan 7. Tadi kita tahu akar adalah pembagi pangkat, maka akar letakkan di bawah 7. Ya, ini saya besarkan X-nya. Diakarkan lagi 5 ya, keluar kita ketemu akar 5. Sorry, ini ada 2 ya. Ini walaupun nggak ditulis, akar itu ada 2. Nah, di sini bagi 2 lagi. Oke ya. Sorry tadi kelewatan ini. Lalu ada angka 5, berarti dibagi 5, akar 5. Lalu akar 3, dibagi lagi 3. Tulis saja di bawah pangkat. Lalu terakhir dipangkatkan 2, pangkat pengali, maka di atas. Nah, sudah semua angkanya terwakili di sini, tinggal coret-coret. Ya. 14 bunuh-bunuhan dengan 7, menang 14, sisa 2. 2 dengan 2 jambak-jambakan, selesai ya kan? 3 dengan 3 bacok-bacokan, selesai. Maka yang tersisa 2/5. Ya, Alia benar A ya. Jadi kalau dengan cara seperti itu, saya yakin kurang dari 1 menit. Ya, paling lama 1 menit. Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang belum paham boleh di chat dulu atau boleh langsung aja. Ya, Harun sudah paham? Bisa ya latihan kalau jumpa soal-soal setipe begini 1 menit ya. Ya harus latihan nanti kalau kita ngadakan tryout
ikuti untuk latihan ya, biar supaya makin lancar jawabnya. Oke, kalau sudah paham kita next kan. Nah, ini tadi kita udah, masih ingat nggak ini? Di sifat nomor berapa ini? Ya, ada di sifat nomor, nih, nomor 6 ya. Sifat nomor 6 bahwa ya nanti sesi bertanya ya. Kita buka lagi. Ya. Untuk soal yang ini kita ke sifat nomor 6 tadi, bahwa kita tahu A pangkat minus 4 sama dengan kan 256 katanya gitu kan. Yang kita tahu ini sama dengan A pangkat 4 256. Ya. Saya roker nih A dengan 256. Jadi 256 sama dengan A pangkat 4. Nanti kalau kita akarkan berarti jadi gini dia. 1/256. Pangkat 4. Akar 4 berarti ya. Nah, ini nanti langsung ketahuan bahwa A itu sama dengan 1/4. Karena 4 di pangkat 4, 256. Kok saya bisa tahu? Karena saya tahu 4 pangkat 2 kan 16. Jadi kalau 16 kali 16, 256 ya, pas ya. Jadi saya langsung mencurigain. Karena tadi saya udah bongkar nih rahasia angka 2 tadi. Ingat ya, angka satuannya 6. Oh, saya curigain itu di 2, tapi kelipatannya sepertinya dari angkanya 2 di 2 kalikan, makanya saya curiga 4. Kira-kira gitu. Jadi, kenapa tadi saya bahas rahasia angka? Agar kita curiga dengan ujung-ujung dari satuan angka yang muncul di soal. Lalu kita ke B pangkat minus 5. 243. Nah, curiga ini nih. Ini kan tadi jadi per B pangkat 5 sama dengan 243. Kalau saya roker, posisinya jadi 1/243 B pangkat 5. Nah, curigain ini kalau udah ujungnya 3, yang ada itu cuman di angka berapa? Masih ingat adik-adik? Yang angka satuannya 3 tadi, sifat tadi ya. Saya balikkan lagi ke sini. 7. 3 ya kan? 5. Tadi udah kita bedah nih. 3 kan? 3 pangkat 5. Oh, berarti si B-nya ya, kita ke sini lagi. Berarti si B itu sebenarnya akar 1, 2, 4, 3. Maka B 1/3. Udah gampang kan? Kita udah dapat A 1/4, B 1/3. Kira-kira opsinya yang pas yang mana? Maka yang paling tepat adalah si B. Ya. Kenapa? Karena kalau dikalikan 1/4 dikali 1/3 yaitu 1/12. Maka jawaban yang pas si B. Nah, artinya kalau kalian nggak terbiasa dengan angka-angka ini, yang hanya diminta si pembuat soal 1 menit, mungkin ada yang mutar-mutar ngerjain ini jadi 2 menit, 3 menit, 5 menit. Nah, itu merugikan. Jadi sekali lagi, saya nggak bosan-bosan mengingatkan. Rajin berlatih, jangan langsung khawatir melihat angka yang muncul. Oke ya? Mungkin nanti aja sesi tanya jawab ya. Nah, kita ke sini lagi. Ini juga pakai sifat yang nomor pertama, ya kan? Sifat pertama ya. Bilangannya sama. Ya, si X nih. Bilangannya sama, pangkatnya berbeda. Tadi diapain? Maka jumlahkan masing-masing pangkatnya. Lalu nanti dipangkatkan dengan setengah lagi. Sehingga kita dapat X sama dengan 2 pangkat 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12 dikalikan setengah lagi. Karena pangkat itu pengali pangkat. Jadi X itu 2 pangkat 6. Ya. Lalu kita ke Y. Y katanya akar 8 pangkat 2 pangkat 3. Nah, tadi kenapa 8 nggak saya bongkar angkanya? Karena 8 itu kembali ke asalnya itu angka 2, tapi di pangkat 3. Lalu dipangkatkan lagi 2. Ya, akar 3. Maka dengan begini kita bisa dengan mudah menulisnya 2 pangkat 3 kali 2 per 3, ya kan? Atau dengan kata lain 3-nya coret, si Y itu 2 pangkat
2. Jadi, apakah hubungan X dengan Y dari angka yang muncul ini? Maka kita dengan mudah atau dengan pasti kita bisa menjawab jawabannya adalah ini, A. Kenapa? Karena hubungan X dengan Y pangkat 3, maka akan terbuktilah kalau X itu 2 pangkat 6, maka si Y kan 2 pangkat 2 ini kita dapat. Dia harus di pangkat 3 agar sama dengan si X. Jadi nanti kiri kanan sama nih, 2 pangkat 6. Maka jawaban yang paling memungkinkan adalah A. Begitu. Jadi ini permainan kecepatan kita dalam mengelola angka saja. Kalau semakin cepat, maka beruntunglah kita. Lalu soal berikutnya. Nah, ini kalau ini pernah keluar ya soal ini ya. 3 pangkat 21 dibagi 10, berapa sisanya? Kira-kira gini maksud soalnya. Berapa sisa? Sisa itu adalah sesuatu yang nggak bisa dibagi lagi. Contoh 15. Kalau dibagi 10, hasilnya kan 1, 5/10. Inilah sisa itu kan. Kita udah belajar yang sebelumnya kan. 5 adalah sisa. Artinya setiap bilangan dibagi 10, yang menjadi sisa adalah angka satuannya. Ya. Kalau begitu, gimana kita mau tahu dengan cepat kurang dari 1 menit? Kalau kita ngerjakannya manual, kita cari manual 3 pangkat 1, terus dan seterusnya, sampai 3 pangkat 21. Maka waktu kita akan habis. Itulah untungnya tadi ketika saya bongkar rahasia ini. Yang rahasia ini. Apa tadi rahasianya? Setiap kelipatan 4, maka angka satuannya kembali ke semula. Kan gitu. Lalu bagaimana menerapkannya ke soal yang ini? Ya udah, karena tadi kelipatan 4, dia kembali ke semula, maka cari bilangan terdekat dengan 21 yang kelipatan 4. Kurangkanlah dengan itu. Jadi 20. Kan? Yang mendekati 21 kelipatan 4 adalah 20. Maka kurangkan dengan 20. Nanti hasilnya jadi 3 pangkat 1. Inilah yang dibagi dengan 10. Ya sudah, sisanya 3. Kan nggak bisa dibagi. Maka si 3 ini langsung jadi sisa. Jawabannya adalah B. Ya, nanti sesi tanya jawab. Kalau masih ada yang masih kok belum nangkap ya gitu kan. Masih lama ya pikirnya. Ya itu butuh latihan saja. Ya. Soal berikutnya. X katanya 7 pangkat 7 dikurang Y. Di mana Y sama dengan 7 pangkat 6. Dan Z sama dengan 6Y. Manakah hubungan yang paling sesuai? Ada 5 hubungan ya. X sama dengan Z, Z sama dengan X kurang Y. Maka saya fokus ke sini dulu. Saya substitusi Y-nya ke sini. X 7 pangkat 7 dikurang Y-nya 7 pangkat 6 tadi kan. Ya. Nah, ini berlaku sifat asosiatif juga. Jadi ini kalau saya pecah 7 pangkat 7 boleh nggak jadi 7 pangkat 6 dikali 7 pangkat 1 dikurang 7 pangkat 6. Jadi sifat-nya ini saya pecah pakai sifat yang pertama. Bahwa sifat pertama ketika bilangannya sama, pangkatnya berbeda dijumlahkan, hasilnya 7. Boleh ya? Iya, boleh. Lalu, ini kan nggak dituliskan 1. Nah, itu tadi kenapa saya bilang, kita kalau menyadari angka 1 ada di mana-mana, kita akan tertolong dalam menjawab soal. Nah, perhatikan sifat asosiatif. Sama-sama punya 7 pangkat 6. Maka boleh kita simpan dulu 7 pangkat 6. Artinya kita mengurangkan pasangannya. 7 kurang 1 dikurang. Nah, ini nih. Ya. Atau saya perjelas gini misalnya. AX dikurang BX. Maka sebenarnya kita boleh nyimpan X-nya, kita kurang A dengan B. Lebih real lagi ya. 7X dikurang 5X. Ya udah, kita boleh menyimpan X yang kita kurangkan 7 dengan 5. Hasilnya 2X. Sama aja kan? Inilah yang berlaku di sifat ini. Tapi sifat ini akan gampang kita pahami kalau kita menyadari angka 1 itu ada di mana-mana. Nah, gitu ya.
Makanya tadi saya buka mindsetnya di awal. Oh, sudah dapat nih. Maka 7 pangkat 6, 7 kurang 1 kan 6. Ya kan? Ya udah, berarti si X-nya sama dengan ini. Tadi 7 pangkat 6 apa? Y. Oh, dari sini kita bisa dapat X itu 6 dikali Y. Nah, Z juga 6 dikali Y. Ya udah, berarti X sama dengan Z. Nggak usah mikir yang lain-lain, yang aneh-aneh. Lihat aja di opsi, ada nggak? Ada ini. Kalau ada yang bingung, nanti ada sesi bertanya. Soal berikutnya. Wah, ini lagi. Banyak siswa yang belum terbiasa, awal-awal pasti, aduh, nyerah. Coach, bingung nih, ini mau ngerjakannya gimana nih. Bahkan ada yang manual, dia cari 5 pangkat 8, dia cari 5 pangkat 6. Maka dia akan kerepotan, ngabisin waktu. Jadi kalau kita menguasai sifat-sifat eksponen tadi, maka kita akan mudah mengerjakan soal ini. Ya, sifat eksponen itu gimana? Ini kan ada 5 pangkat 6. Per 5 pangkat 6 tambah 3. Curigain, nanti di atas ini, bagian atas, akan ada yang mirip dengan yang di bagian bawah. Ya. Ini mindsetnya begitu. Kalau jumpa soal yang seperti ini ribetnya, ada di atas, ada di bawah, per ya gitu kan. Maka curigain. Sebaliknya ya, di bawah atau di atas. Akan ada yang mirip di bawah, akan bisa dirubah menjadi mirip di atas, atau sebaliknya yang di atas akan bisa mirip dengan yang di bawah. Ya. Gimana itu maksudnya? Perhatikan. Jadi 5 pangkat 8 itu, supaya ada 5 pangkat 6-nya, saya buat gini. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 6, kurang 5 pangkat 6 ditambah 72, biar supaya ada miripnya dengan 3, itu saya pecah jadi 24 kali 3. Sama nggak itu kira-kira? Sama ya? Sama-sama 72. Jadi nggak merubah makna, tapi saya merubah menulisnya agar saya bisa mudah membaca bentuk persamaannya. Lalu di bawah tetap 5 pangkat 6 ditambah 3. Sifat asosiatif lagi nih. Kita harus menyadari di sini ada angka 1 di depan 5 pangkat 6. Ini kan sama-sama 5 pangkat 6 ya. Kita simpan 5 pangkat 6-nya, maka kita mengurangkan 5 pangkat 2 dikurang 1. Tadi ingat ya, di sini ada 1. Plus 24 dikali 3, ini tetap nggak ada berubah, per 5 pangkat 6 ditambah 3. Mana yang kita selesaikan dulu? Ini yang dalam kurung. 5 pangkat 2 kan 25 ya. Dikurang 1, hasilnya 24. Maka berubah menjadi 50 pangkat 5 pangkat 6 dikali 24 ditambah 24 dikali 3 per 5 pangkat 6 ditambah 3. Nah, udah mulai nampak ini ada yang mau mirip nih. Ini kan sama-sama 24 ya, sifat asosiatif lagi. Simpan 24-nya, maka kita tinggal menambahkan 5 pangkat 6 ditambah 3 per 5 pangkat 6 ditambah 3. Nah, kan tadi saya bilang, atas sama bawah kemungkinan si pembuat soal minta ada yang mirip. Tinggal cara kita aja gimana cara menemukan miripnya. Nah, ini udah ketemu, 5 pangkat 6 ditambah 3, sama. Coret. Selesai, jawabannya 24. Dan saya belum pernah melihat polanya nggak seperti ini. Selalu polanya seperti ini. Maka saya selalu menyarankan siswa, kalau jumpa soal seperti ini, langsung bagikan aja nih. Ini lebih cepat lagi nih. Bagikan aja, ini abaikan. Ya kan? Langsung bagikan 72 bagi 3. Itulah jawabannya, 24. Ya. Kenapa? Karena saya sering menghadapi soal-soal seperti ini, ujung-ujungnya selalu ada yang mirip dan hasilnya nggak jauh beda dari 72 bagi 3 ini di ujungnya. Ya, itu penemuan saya. Bisa jadi kan ada soal yang nggak seperti itu. Tapi di soal TPS dan TIO, kecurigaan saya akan selalu seperti itu. Karena tadi ingat, si pembuat soal akan merancang soal itu bisa dikerjakan dalam 1 menit. Ya kan? Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya lebih detail bisa. Soal berikutnya. Nah, ini ada kalimat pengecoh. Gimana pengecohnya? Perhatikan. Bilangan n terbesar sehingga 8 pangkat n
membagi, nah ini kata pengecohnya, membagi 22 pangkat 22. Pengalaman saya mengajar, ketika saya minta siswa membuat persamaan matematikanya, kebanyakan siswa itu buat bentuknya begini. Nah, ini salah. Karena ini kalimatnya membagi. Ya. Yang benar itu kalau kalimatnya membagi, jadi begini, dibalik dia. Nah, ini yang benar. Jadi kapan kita menggunakan yang gini? Kalau ininya kata kerjanya diganti menjadi dibagi. Ya. Kalau dibagi jadi 8 pangkat N per 22 pangkat 22 gitu. Jadi untuk kasus ini karena soalnya membagi, ya itu. Perhatikan soal TPS itu kejelian dalam membaca soal itu sangat berpengaruh terhadap kemudahan dalam menjawab soalnya. Hanya beda mem sama di aja kadang banyak siswa yang terjebak. Maka kita harus rajin latihan ya untuk membedah soal-soalnya. Nah, karena ini bentuk membagi, ya udah kita fokus ke sini. Lalu kita fokus kemana? Kita fokus pecahkan si 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Ya kan? Dikali lagi N nanti. Karena tadi ada pangkat N-nya. Lalu kita fokuskan lagi, 22 itu kan 11 dikali 2 ya kan? Pangkat 22 per 2 pangkat 3N. Ya, jadi kita fokus kalau udah begitu, ini karena bakal habis dibagi ya. 11 kali 2 dibagi 2 itu bakal habis dibagi. Kita fokus ke pangkatnya. Nggak boleh di bawah itu karena dia harus habis dibagi gitu kan, terbesar katanya kan. Yang terbesar sehingga ini bisa dibagi kan gitu. Maka nggak boleh yang di bawah lebih besar pangkatnya daripada yang di atas. Misal, kalau saya masukkan 8 yang di bawah, maka 3 kali 8. Hasilnya 24. Maka 22 per 24. Ini tidak boleh. Pangkat ya, kita analisis pangkatnya. Kalau 5 masih kejauhan. 3 dikali 5, 15. Masih kejauhan. Maka kita cari yang paling mendekati. Maka jawabannya adalah si B, 7. Kok begitu? Iya, karena 22 pangkat 22 itu akan menjadi dekat 2 kali 7. Sehingga nanti 22 pangkat 22 per 2 pangkat 21. Nah, pangkatnya dekat. Nggak jauh. Tapi kalau 8 kelewatan, maka yang paling benar jawabannya adalah B. Ya, lanjut. Oh, ini tadi udah. Nah, ini soal yang sering muncul juga. Ya. Ya, soal yang sering muncul. Dari mana kita mengerjakan soal ini? Dari intinya, ingat tadi. Kalau jumpa akar-akar gini, fokus ke inti. Berarti dimulai dari 16. Kita langsung, akar 16 kan 4. Ya, hilang akarnya nih. Setelah saya akarkan 4. Lalu saya kalikan dengan 4. 16 lagi kan? Jadi persamaannya jadi setengah akar 4, akar 16. Nah, akar 16 ini saya akarkan lagi. Hasilnya 4. 4 kali 4 hasilnya 16 lagi. Akar 16, 4 lagi. 4 kali 4, 16. Akar 16, 4. Maka nanti setengah dikali 4 hasilnya 2. Ya, maka jawabannya B. Jadi fokus dari intinya dulu, dari yang paling dalam, akarnya paling masuk ke dalam. Nah, itulah yang kita kerjakan dulu. Ya. Next, ada nggak? Oh, udah habis ya. Jadi itu dulu hari ini permainan eksponen. Nanti akan nyambung ke akar. Walaupun nanti ada khusus bilangan akar pembahasannya waktu SMP dulu ya, atau SMA, saya lupa juga, saya ingat. Tapi asal mulanya itu bermula dari eksponen, makanya muncul akar. Kira-kira gitu dari saya. Ya, dikembalikan ke Coach Bayu untuk sesi diskusi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Coach Fahrizal yang telah memberikan mengenai eksponen. Ya, luar biasa gitu kan. Saya juga ikut belajar kembali gitu kan.
untuk barangkali nanti bisa mengikuti CPNS gitu kan. Jadi ini menjadi apa namanya, ada trik-trik gitu kan, trik-trik agar kita bisa menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk 3 penanya aja kali ya. Ya, waktu dan ruang kami persilahkan untuk 3 penanya. Mungkin boleh pencet raise hand ya kan, biar diaktifkan Ya, boleh. suaranya. Silakan bagi penanya, raise hand-nya, angkat tangannya. Coretan boleh dibagi. Boleh, nanti kita bagi. Siapa nih? Daniel Silaban. Kayaknya udah jelas ya Kak Boy? Jelas atau sebenarnya butuh latihan sih. Kalau soal kayak gini, kalau udah paham, kalau nggak dilatih lupa. Ya kan Coach Coach, Bayu ya? ini tadi ada yang sempat ada. bertanya juga, masih belum ngerti satunya dari mana. Oh itu dulu yang raise hand dulu kalau nggak. Di Alia. Udah ada. Nggak kelihatan di sini. Permisi Coach, mau tanya, kalau TIU itu kan kebanyakan soal-soal SKD itu kan soalnya pendek tapi rumit ya Coach. Nah itu gimana ya Coach, tips and triknya buat ngerjain TIU di SKD Coach? Soalnya tuh kebanyakan tuh yaitu sebenarnya soalnya kalau dilihat mungkin gampang, tapi waktu dikerjain itu tuh selain caranya ternyata panjang, itu tuh yang kedua juga kadang kita terjebak gitu loh Coach. Nah itu tips and trik belajarnya gimana ya Coach? Ya bagus. Langsung jawab aja ya Coach ya. Yes. Coach Bayu ya. Oke, langsung aja Coach. Nanti lupa ya kan. Iya bagus pertanyaannya. Menarik. Jadi memang, nah, kembali lagi mindsetnya dulu. Bahwa soal TIU tadi atau bukan TIU aja ya, TPS juga yang akan kita hadapi nanti di seleksi UTBK. Soal yang bagus itu yang standar ya. Saya udah bongkar ya. Kalau di Amerika itu namanya GMAT. Ya boleh cari nanti. Itu permainan matematika, logika bahasa, logika matematika, penalaran dan seterusnya. Dan saya lihat TIU mengadopsi pasti ke sini. Ya. Dan GMAT ini memang kalau di Amerika ini jadi syarat untuk masuk perguruan tinggi di sana gitu. Jadi memang nggak ada tes-tes yang seperti dulu ya. Di Indonesia itu kan ada fisika, kimia. Nah, di luar negeri, mereka cukup lihat tes GMAT-nya. Nah, di Indonesia namanya TPS kalau di UTBK, TIU kalau di CPNS. Kalau di S2 itu dari Bappenas, saya lupa namanya apa. Coach Bayu mungkin yang udah S2 kan tahu nih ya. Coach Bayu, apa namanya kok dari Bappenas ya? Kita mau masuk UI, UGM, ITB kan itu pakai tes ini ya Beda-beda S2-nya ya. Coach. Betul ya, Coach Bayu? Ya, beda-beda, tapi ada juga yang nggak pakai ujian seperti itu. Hanya proposal, kemudian rekomendasi dari dosen. Tapi kebanyakan dari ini, Bapak Nasir. Iya, artinya gini, kalau di luar negeri itu udah lama hanya menggunakan, kalau di Indonesia itu sekarang TPS ya kan. Kalau kita kan baru ini ya, baru ini. Sebenarnya juga udah sempat waktu pandemi dulu kan, hanya TPS. Tapi nggak berlangsung lama, habis itu muncul lagi sains, IPA, fisika, kalau yang soskom ada sejarah dan seterusnya. Nah, sekarang kita berbahagia dimunculkan ini. Ya. Tapi memang dari penelaahan saya ini selalu bisa 1 menit. Ya, si perancang soal itu akan sengaja membuat soal itu bisa diselesaikan 1 menit. Nah, hubungannya dengan pertanyaan tadi, gimana kalau saya terjebak ngerjainnya lama gitu? Maka jawabannya sederhana, kita kurang latihan. Kalau kita kurang latihan, kita kurang tahu membaca arah soal ini mau digimanakan. Tapi kalau kita udah sering latihan, nanti secara naluri kita, ya otak kita berpikir, kita akan kayak tadi saya yang jelasin ini kan. Ini soal-soal yang udah lama saya nggak hadapin sebenarnya.
Ya. Tapi malam ini saya teringat lagi nih. Oh, ini dulu pernah saya bahas nih, ini pernah saya ajarkan dulu. Nah, teringat lagi. Kenapa? Karena saya sering membahasnya di siswa dulu. Walaupun udah bertahun-tahun nggak saya jelaskan, ternyata masih bisa kan gitu. Nalurinya itu akan muncul sendiri. Jadi kuncinya di latihan. Bukan IQ ya, tapi di latihan. Ya, begitu Coach Bayu. Tadi ya, sekalian aja. Tadi ada yang satunya dari mana ya? Ya, Coach. Siapa yang nanya itu? Marcela. Ya, Marcela ya. Nanya angka 1. Angka 1 itu ada di mana-mana. Itu tadi saya bilang. Misalnya ada angka 5 gitu. Saya bisa bilang angka 5 ini walaupun dia seperti berdiri sendiri, sebenarnya di sekelilingnya di mana-mana itu ada angka 1. Misalnya 5 kali 1, tapi nggak perlu ditulis. 5 kali 1 atau 5 bagi 1, tetap 5 kan? Angkanya nggak berubah. 5 pangkat 1 tetap 5. Apalagi? Mau diapain lagi ya dengan angka 1? Kecuali jangan dikurang ya atau ditambah. Beda maknanya. Karena kita nggak akan bisa menyamakannya dengan itu. Tapi kita hanya melihat ini. Di sekeliling angka 5 ini ada angka 1. Baik dipangkat, dikali, atau dibagi. Ya, begitu. Ya, Marcela ya. Jadi ketika saya kerepotan, misalnya gini. 5 pangkat 6 dikurang 5 pangkat 2. Ini kan saya kerepotan nih gunakannya. Boleh juga gini nanti jadinya. Saya buat mirip. Berarti 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Tujuannya apa? Biar supaya ada yang sama gitu. Nah, tapi nanti kan akan dipisah ini. Nah, di sini saya berpikir, oh di depan angka 5 ada 1. Ya kan? Maka muncul angka 1 untuk mempermudah saya mengerjakan soal ini. Berlaku sifat asosiatif, maka jadi 5 pangkat 4 kurang 1. Nah, itu hanya teknik mempermudah aja, Marcela ya. Jadi angka 1 itu ada di mana-mana, ada di atas, ada di samping, ada di depan, kali 1 juga boleh, atau di bawah 1. Jelas kira-kira, Marcela? Oke, baik. Kita berikan kesempatan untuk satu penanya lagi mungkin ya. Jika masih ada yang ingin bertanya. Masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya udah paham nih. Banyak yang merenungi angka ini hari ini ya. Karena beberapa rahasia angka kita pelajarin hari ini ya kan, Coach Bayu ya? Ya, mungkin mereka masih sedang membayang-bayangkan angka gitu ya. Ya, nanti ini Rahasia lihat jam angka ini 2, udah angka beda. 3. Mungkin nanti lihat jam 3 itu udah beda kan. Bisa aja diakar-akarkan mereka ya kan. Akar pangkat, pokoknya intinya hasilnya 3 gitu ya kan. Jadi nanti ada yang desain kamarnya buat angka jamnya itu udah beda-beda dia. Ya, Nggak 1 sesederhana pangkat, jam biasa ya kan. 2 pangkat 0. Iya, intinya melatih. Misalnya jam 1 dibuatnya 10 pangkat 0 kira-kira gitu ya. Oke, ini Ini ada ada pertanyaan. Iya. Coach, bagaimana cara latihan yang tepat untuk tes TIU? Apakah setiap hari atau bagaimana? Dari Harun Ar-Rasyid. Ya, Harun Ar-Rasyid, boleh tahu udah kelas berapa sekarang? Kelas 12 atau kelas 11? Wow, udah kelas 12. Ya. Nah, kalau sebenarnya gini, hal-hal baik itu baiknya dikerjakan rutin walaupun sedikit dalam sehari. Misalnya, kalau kita mau belajar fisika gitu misalnya kan. Kita menguasain fisika. Enggak haruslah kita sehari ngerjakan 50 soal, besoknya enggak gitu. Artinya itu kurang baik. Kalau menurut saya yang baik itu sehari misalnya 2 soal, besok 2 soal lagi. Besok 2 soal lagi. Tapi 2 soal yang kita bahas itu rutin. Dan kita betul-betul paham sampai kita bisa ngerjakannya sesingkat mungkin gitu. Jadi sedikit-sedikit itu lebih baik
tapi tiap hari, daripada satu hari banyak, besok enggak. Besoknya belajar lagi, besoknya enggak. Artinya bagi saya itu kurang baik dalam latihan. Juga gitu kan dalam hal-hal baik, kebiasaan baik kalau di Atomic Habit itu kan begitu. Kita diminta untuk membiasakan diri sehari-hari itu dengan hal baik dalam waktu yang singkat aja. Ya, misalnya kalian malas baca buku nih, nggak pernah baca buku, malas. Coba latih sehari itu baca 5 menit. Nah, ini tips ini ya. Besok baca buku 5 menit lagi. Selesai tutup. Besok baca 5 menit lagi. Tiap hari lakukan itu. Mudah-mudahan di hari-hari yang ke 100 berapa gitu. 5 menit itu nggak cukup, nambah 10 menit. Tapi dirutinin terus, naik lagi 20 menit. Lama-lama kita akan ketagihan dengan hal baik itu. Nah, begitu. Awalnya nggak suka, tapi coba dengan waktu yang singkat dulu. Gunakan waktu yang singkat itu untuk melakukan hal baik. Terus, maka dia akan menjadi kebiasaan yang nantinya kita akan ketagihan untuk melakukan hal baik itu. Kira-kira gitu ya Harun ya. Jadi silahkan terjemahkan sendiri, sudah kelas 12. Ada berapa banyak soal TPS, ada berapa banyak soal TIU, atau soal ujian yang akan kita hadapin, maka sesuaikan bagi harinya, segitulah soal yang kita bahas per harinya, dengan rutin. Gitu ya Harun ya, dikembalikan. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan Coach. Pada Mas para Bimo. peserta, silakan diisi daftar hadir. Sudah saya kirimkan di kolom chat, silakan diisi. Oh, banyak juga ya. Tadi cuma 7 ya di awal ya Coach ya. Coach Bayu boleh ngumumkan nggak sesuatu? Ya, ini lagi susah, bentar. Kenapa ya? Oke, baik. Sembari mengisi absensi di kolom chat yang telah saya kirimkan tadi, mungkin ada sedikit informasi. Sudah bisa dibaca ya, Zoom kelas ekstra, belajar di mana saja. Kita menginformasikan bahwa nanti ada Zoom kelas ekstra, belajar langsung via Zoom 1-2 kali per minggu sampai dengan April atau Mei 2023. Kemudian belajar langsung via Zoom Extra Final 2-3 kali per minggu mulai April atau Mei 2022 untuk kejar persiapan ujian. Kemudian benefit mengikuti kelas. Yang pertama, gratis berlangganan video bimbel online testonline.com. Tryout gratis rutin 1-2 kali dalam sebulan. Modul gratis pasca Zoom kelas. Kemudian gratis seminar motivasi memilih sekolah kedinasan yang Anda inginkan. Gratis konsultasi memilih sekolah kedinasan dengan konsultasi terbaik. Materi super SKD didapatkan dari mentor terbaik testonline.com. Kemudian grup WA belajar aktif dan kondusif. Nah, price listnya 550.000 per siswa dan diskon 350.000 khusus pendaftar sebelum tanggal 1 Oktober 2022. Nah, untuk pendaftarannya bisa didaftarkan di nomor WA admin atas nama Putra 0823 4726 8040. Dan mungkin ini sedikit informasi. Oke, baik. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto bareng lagi ya. Coach Farijal bisa bantu foto dari laptopnya. Yap.
Coach Bayu, tapi ini belum menghidupkan kamera nih rata-rata. Oke, pada seluruh peserta diharapkan untuk aktifkan video kameranya. Ini ada yang udah pada ngantuk ya kan? Ya, senyum. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu ya setahun ke depan ya sampai ujian kalian. Belajar bareng persiapan masuk kedinasan dan PTN, UTBK, TPS ya. Dan di grup mudah-mudahan kita ketemu di grup WA-nya juga untuk saling interaktif di sana ya. Banyak pertanyaan saya yakin kalau udah soal-soal matematika, TIU, TPS ya. Kita bahas bersama di sana. Ya silakan senyum, kita mau ambil fotonya. 1 2 3. Ya. Oke. Thank you. Izin pamit ya coach ya. Oke, baik. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga jauh lebih semangat dan apa-apa yang kita dapatkan hari ini semoga bisa bermanfaat dan menambah kapasitas kita. Apalagi tadi sudah diajarkan mengenai eksponen, semoga nanti ketika melihat soal-soal yang berpangkat, berakar, ya otak kita tidak ikut berakar gitu ya. Semoga kita bisa menyelesaikan soal kurang dari 1 menit dan semoga kita sukses semuanya. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.